amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yang yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan
kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah
kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres.
Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.